Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Aditya Handoyo, dalam pembahasan soal ya. Kali ini kita bakal bahas soal mikroekonomi 2, assignmentnya nih, terkait permintaan input perusahaan. Nah, fokusnya sekarang permintaan input terhadap labor. Nah, mungkin sebelum kesini kita review sedikit lah. Nah, di sini bagian 2 ya, part satunya udah pertemuan 9 kemarin. Nah, di sini kita belajar tentang monopsoni sama monopoli gitu ya. Kalau monopsoni itu monopsoni itu perusahaan yang punya hak untuk menentukan harga kayak gitu. Sedangkan monopoli perusahaan sebagai price taker kayak gitu. Nah, ini mungkin yang jadi catatan di sini sih, faktor shares sama elastisitas substitusinya. Nah, di sini perbandingan antara capital labor gitu ya. Kalau misalnya elastisitasnya 1, berarti konstan perbandingannya. Kalau lebih dari 1 ya berarti kan jadi peningkatan gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini jadi catatan nih. Marginal expense labor sama dengan turunan wage kali labor per do labor. Jadi catatan lah. Nah, ini untuk monopsoninya ya. Jadi ada kurva supply and demand. Nah, kalau misalnya kompetitif kan pertemuan antara supply and demand. Nah, di sini ada marginal expense. Yang mana nanti jadinya karena perusahaan punya hak untuk menentukan berapa sih upahnya, itu perusahaan yang punya hak gitu. Berapa sih labor yang diambil gitu. Nah, itu perusahaan yang punya hak. Makanya itu di W1L1 kayak gitu. Mungkin bentar. Biar lebih jelas mungkin gue bikin mode edit ya. Sorry, tadi belum dibuat. Nah, ini. Jadi kalau PPS itu di sini. Begini ya, di titik ini gitu. Di sini. Cuma karena ini eh apa namanya? monopsoni, jadi kayak gini gitu bentuknya. Nah, terus ini sama kayak yang tadi ya. Nah, di sini nih kalau PPS nih di W bintang sama L bintang kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi MRP-nya itu 2 MRP itu 2 ton per jam. Kalau misalnya harganya $10 per ton, berarti kan MRP-nya $20 per jamnya. MRP itu apa? Marginal rate product labor. Artinya berapa sih yang satu pekerja itu menghasilkan berapa produk sih kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini labor supply tenaga kerjanya itu L sama dengan 50W. Sedangkan nih from tagihan untuk tenaga kerja berarti kan W kali L ya. Tinggal kaliin aja. Ini kan kalau diubah dari W jadi 50 per L. Which upah buat pekerjanya tuh ini. Nah, kita suruh nentuin berapa sih L sama W-nya gitu. Nah, ternyata kita kan kayak tadi MEL sama dengan delta WL per delta L. Nah, ini syaratnya. Nah, MEL-nya sama dengan ini turunin 2L per 50 kan, atau L per 25. Nah, udah. Jadi L per 25 nanti L per 25 sama dengan 20 MRP-nya. Kaliin aja, jadi L sama dengan 25 kali 20, 500. W-nya iya, M sama dengan M aspal. W-nya berapa? Ya udah bagi aja gitu kan. L sama dengan 50 W. Berarti W 50 per L, L-nya 5. L-nya berapa? L-nya 500 ya. Ini ini WL per 50. Ya, 500 bagi 50, 10 kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus ini monopoli. Nah, monopoli tuh, nah ini kurvanya. Tadi kan kalau monopsoni itu di sini ya. Nah, kalau monopoli lain lagi. Kalau monopsoni itu kan perusahaan yang bebas gitu, yang ngatur kayak, ini gue mau ngerekrut segini, ya terserah gitu. Karena perusahaan yang punya andil. Nah, kalau monopoli itu ada serikat pekerja namanya. Artinya ada upah minimum yang harus dipenuhi di situ. Nah, kalau yang monopoli itu nanti
di sini di L1W1. Nah, upah minimum dia pengen tinggi kan serikat pekerja, makanya di sini. Ini monopoli. Nah, kalau monopsoni tadi kan ME berpotongan sama demand di sini ya. Nah, ini monopsoni. Monopolinya ini. Artinya di sini monopoli itu titik pertemuan antara MR sama dengan S gitu. Aja supply sama MR ya. Kan P sama dengan MR ya itu. Kayak gitu perbedaannya. Nah, ya, langsung aja ke assignmentnya. Jadi diketahui Carl tuh kayak perusahaan inilah German, dan dalam sebuah pulau yang terisolasi. Nah, di sini tuh cuma dia gitu yang nyari kerja atau sebagai monopsonis lah gitu. Dimana fungsi supply untuk pekerjanya itu L sama dengan 80W, sedangkan kursi permintaannya labor demand-nya L sama dengan 400 MRPL. Kita tahu bahwasanya MRPL sama dengan marginal expense ya. Atau bisa aja ini kayak sama dengan W gitu. Kayak gitu biar lebih enak aja sih gitu. Jadi yang pertama itu untuk kondisi profit yang maksimal, berapa pekerjanya, terus berapa wage-nya. Yang kedua, ternyata upahnya itu minimum $4 gitu per jamnya. Nah, berarti kan otomatis kalau misalnya upah pertama itu kurang dari $4, berarti bakal ada pengangguran, unemployment. Nah, berapa sih yang penganggurannya, jumlah penganggurannya kayak gitu. Kalau misalnya upahnya itu $4. Terus yang C-nya itu kita suruh gambar grafiknya. Mungkin langsung aja kita pindah halaman sini. Nah, ini udah diketahui ya. Ini supply-nya. Sorry. Ini gue pakai tinta yang beda deh. Nah, ini supply-nya. Hapus. Bentar. Jadi terhapus. Oke, karena ada sedikit kendala kita masuk di sini aja ya. Jadi yang pertama itu kita samain aja langsung sebenarnya. L supply sama dengan L demand. Gini aja, simple. 80W sama dengan 400 dikurang 40W. Ya udah, kali 120W sama dengan 400. Wage-nya nanti kalau nggak salah 3,33. Terus nanti dapat L-nya kan. Kayak gitu. Terus yang kedua berarti W-nya itu 4 ya. Ya udah, 4 ini kan demand-nya tetap kan. Demand sama supply-nya kan pasti bakal berubah gitu kan. Nah, bakal menyesuaikan lagi gitu kan. Nah, di sini kita cari dulu demand-nya berapa gitu. Nah, LD di sini kaliin aja 400 dikurang 40. 40 kali 4 160. 400 dikurang 160. Jadi 240. Ini kalau nggak salah tuh 267 kalau nggak salah. Jadi nanti jumlah penganggurannya tuh 267 dikurang 240 gitu. Nah, penawarannya berapa? 80 kali 4 320. Ini LD-nya 240, LSS-nya 320. Saya terjadi kesenjangan jauh banget ini. Delta L-nya berarti 320 dikurang 240 sama dengan berapa? Sama dengan 80. Nah, untuk grafiknya kita di sini aja kecil aja nggak apa ya? Kayak gini kalau nggak apa. Awalnya kan gini, ini demand, ini supply. Ini keseimbangan awalnya. Ini kan ada monopsoni. Karena ada kenaikan upah, upahnya di sini. Kan demand-nya jadi di sini, supply-nya jadi di sini kan. Kelebihan gitu. Nah, ini unemployment-nya. Kayak gitu kira-kira. Kurang lebih demikian yang dapat disampaikan. Nanti kalau ada yang nanya silahkan di kolom komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.